Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya sedang memegang sebuah buku yang kita kenal dengan nama Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah tanpa salah. Sekalipun Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah tanpa salah, namun tidak semua orang mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Ada banyak bukti yang ingin saya sampaikan bahwa Alkitab sesungguhnya adalah firman Allah. Bukti yang pertama adalah bukti secara internal. Secara internal berkaitan dengan para penulis yang dipakai oleh Allah untuk menuliskan sabdanya atau firman-Nya. Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang terdiri dari latar belakang pendidikan, budaya, usia, jabatan yang berbeda. Musa adalah seorang pemimpin, Musa adalah seorang politikus, Paulus adalah seorang rabi, Petrus adalah seorang nelayan, demikian juga Yohanes adalah seorang nelayan, kemudian Amos adalah seorang gembala, Nehemia seorang juru minuman raja, Daniel seorang perdana menteri, dan ada banyak lagi para penulis Alkitab yang memiliki latar belakang berbeda dan tempat yang berbeda. Alkitab ditulis di 3 benua yang berbeda, benua Eropa, Asia, dan Afrika. Alkitab ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun dengan 3 bahasa yang berbeda, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Sekalipun Alkitab ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, dengan penulis yang berbeda, dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dalam generasi yang berbeda, namun kita menemukan bahwa Alkitab memiliki satu kesatuan tema yang tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu pertentangan antara kitab yang satu dengan kitab yang lain yang ditulis oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Kesemuanya memiliki kesamaan tema. Ini menunjukkan bahwa Alkitab ditulis oleh Allah. Allah lah yang mengilhami para penulis-penulis Alkitab ini sehingga mereka bisa menulis dalam satu tema gagasan yang sama. Berdasarkan bukti-bukti yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Bukti yang kedua, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan ajaran-ajaran di dalam Alkitab yang melampaui kemampuan akal manusia. Nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Alkitab digenapi dan sementara sedang digenapi. Ajaran-ajaran yang disampaikan Alkitab berkaitan dengan penebusan dosa, berkaitan dengan dosa itu sendiri, berkaitan dengan keberadaan Allah, berkaitan dengan akhir zaman, dan berkaitan dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam Alkitab. Sesungguhnya kita tidak bisa menemukannya di buku-buku yang lain. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Alkitab yang berisi ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah, di mana ajaran itu melampaui hikmat dan pengetahuan manusia, membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Bukti yang selanjutnya, Alkitab telah dibaca jutaan orang, dan Alkitab telah mengubah kehidupan banyak orang. Orang-orang yang hendak bunuh diri, membatalkan niatnya untuk membunuh diri, oleh karena mereka menemukan kebenaran Alkitab. Alkitab telah mengubah orang-orang yang putus asa memiliki harapan di dalam Allah. Orang-orang dengan gaya hidup preman, gaya hidup yang tidak berkenan kepada Allah, perompak-perompak, para pencuri, pelacur, diubahkan kehidupan mereka oleh karena Alkitab. Dengan demikian berdasarkan kuasa yang ada di dalam Alkitab itu sendiri yang telah memberikan transformasi kepada banyak orang, maka kita bisa mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Selanjutnya berdasarkan kenyataan bahwa Alkitab tidak dapat dimusnahkan. Saudara, Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu dengan media yang berbeda, ditulis di atas perkamen, kulit binatang, ditulis di atas papirus dengan bahan-bahan yang mudah hancur, tetapi kita tahu bahwa seluruh isi Alkitab terpelihara sampai dengan hari ini. Dan semua media-media itu telah hancur, dan yang tersisa atau yang tertinggal adalah salinan-salinannya.
Namun kita tahu bahwa setiap salinan yang dibuat oleh para penyalin-penyalin Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara satu salinan dengan salinan yang lainnya. Dengan demikian, dalam proses transmisi Alkitab dari satu generasi kepada generasi yang lain, kita mempercayai Allah turut memelihara firman-Nya. Ada masa-masa di mana Alkitab di bumi hanguskan oleh pemerintah-pemerintah tertentu. Orang-orang dilarang untuk membaca Alkitab dan Alkitab dimusnahkan, dibakar. Tetapi kita tahu sampai hari ini Alkitab terus dicetak dan ini membuktikan Allah memelihara firman-Nya dan ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah. Inilah bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Alkitab sendiri bahwa sesungguhnya Alkitab adalah firman Allah. Terimalah Alkitab sebagai firman Allah dan biarkan Alkitab memimpin kehidupanmu dan mengubah kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.